Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita sudah bersama Ustadz Kafi. Senang sekali nih kita akan banyak ngebahas hal-hal yang sekarang lagi rame nih Pak Ustadz. Prank-prank yang dilakukan kemarin ada beberapa prank yang dilakukan sempat viral. Itu dalam pandangan agama tuh seperti apa sih Pak Ustadz? Sebelumnya saya mau kasih lihat ada artikelnya dulu nih Pak Ustadz. Kita lihat artikelnya ini dia. Nah, Ferdian Paleka, prank makanan sampah hingga permintaan maaf palsu. Viral YouTuber kepergok ngerjain ojek online, akhirnya jadi bulan-bulanan. Itu dia Pak Ustadz, ada prank, jadi seorang anak muda bilangnya mau bagi-bagi makanan, ternyata isi dari kardus yang dia gunakan itu sampah. Waduh. Terus ada juga ojek online yang di prank yang akhirnya jadi bulan-bulanan netizen. Itu gimana menurut Pak Ustadz? Silakan Mas. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton sahur segar yang dimuliakan Allah. Bagaimana hukum prank ya dalam Islam? Sebenarnya prank dalam Islam itu bisa dikategorikan sebagai mizah, artinya candaan. Dan candaan di dalam Islam itu pun sebenarnya diperbolehkan karena Nabi Muhammad SAW pun pernah bercanda. Datang seorang wanita tua, "Ya Rasulullah, tolong doakan aku agar aku masuk surga." Lalu Nabi Muhammad SAW bilang, "Wahai wanita, sesungguhnya di surga itu tidak ada wanita tua." Seketika sang nenek menangis dan kemudian pergi meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi sambil tersenyum lalu bilang ke sahabat-sahabat, "Tolong bilang kepada wanita tua tadi." Maksudnya adalah di surga tidak ada wanita tua. Maksudnya Allah akan kembalikan semua orang yang tua menjadi muda kembali seperti Kak Tiara. Wah iya benar. Jadi di masa-masa perfectnya, jadi nggak ada itu yang namanya kerutan-kerutan. Semua Allah kembalikan ke kondisi perfect yang ada di dunia. Bahkan lebih, karena dia sudah menjadi penghuni surga. Lalu Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan itu, sang wanita akhirnya gembira. Artinya dalam hal ini bercanda itu boleh. Akan tetapi yang dilarang adalah ketika mengandung unsur dusta, teror, menyakiti orang lain, bahkan bisa menyebabkan orang itu trauma. Ini yang paling parah. Seperti tadi kita lihat ya, abang ojol, dia sedang mencari rizki, ternyata di prank. Iya. Banyak yang menangis, itu kasihan. Karena Nabi Muhammad SAW bilang, "La yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman." Tidak halal bagi seorang muslim dia menyakiti muslim yang lain. Jadi ketika kita ingin bercanda, boleh, tidak ada yang melarang. Akan tetapi kita perhatikan lagi sesuai dengan syariat Islam dan tidak menyakiti orang lain. Karena banyak sekali kita melihat di media sosial ya, tahun ini ada orang yang dia ulang tahun kemudian di prank. Pranknya mohon maaf ya bahasanya apa ya, didorong ke danau. Tiba-tiba sang yang didorong itu temannya tidak bisa berenang, walhasil meninggal. Temannya nolongin nggak bisa berenang juga, meninggal juga. Ini yang bahaya gitu. Jadi prank yang menimbulkan bahaya ini sebenarnya yang dilarang. Maka bagi kita boleh bercanda. Ini khususnya sahur seger nih memberikan motivasi buat kita nih, karena insya Allah bisa membuat penonton sahur seger menjadi seger, bisa tersenyum. Ini mudah-mudahan jadi sedekah buat kita ya. Dan insya Allah mudah-mudahan bagi teman-teman juga penonton sahur seger, kita bisa tetap, artinya Islam tidak menolak yang namanya bercanda, tetap bercanda diperbolehkan asalkan sesuai dengan syariat Islam. Intinya ketika kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik gunakanlah cara yang baik. Insya Allah ketika kita menggunakan cara yang baik, yang kita dapat juga akan menjadi baik. Seperti itu Kang. Baik. Nah berarti kalau yang terjadi kemarin itu masuk dusta ya Pak Ustadz ya? Karena kan bilangnya kan bagi-baginya makanan. Ternyata pas sudah diterima, dibuka, sampah, beneran sampah Pak Ustadz. Sebenarnya bahkan bukan dikategorikan dusta ya. Bahkan itu bisa dikategorikan zalim. Zalim itu dosanya lebih besar daripada yang lain. Ya,
lebih besar daripada dosa yang lain. Dan termasuk dosa yang paling besar adalah zalim. Kenapa? Karena dia telah menyakiti orang lain dengan dia membohongi. Bayangkan, yang dikasih apa tuh bentuknya tadi? Jadi kotak makanan, katanya bilangnya makanan dibagi pas dibuka, bener-bener sampah yang diambil dari tempat sampah. Wah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu juga, aduh, sedih sih ya. Kalau misalkan kita melihat seperti itu ya, mudah-mudahan ya teman-teman ketika ingin ngeprank ya, ngepranknya juga bisa membuat orang bahagia. Tapi banyak kok teman-teman kita akhirnya menunjukkan ya, saya lihat ada di media sosial juga di beberapa, menunjukkan dengan real gitu, memberikan sedekah, memberikan berbagi-bagi itu ternyata dengan uang jutaan rupiah. Itu yang sebenarnya kita harus dukung dan motivasi. Jadi seperti itu. Ya, dan yang sedangkan yang menerima pada saat itu dia sudah sangat berharap ya. Betul, betul. Sampai rebutan itu yang dikasih ada yang anak-anak kecil juga ada yang ada sampai lari-lari. Anak kecil ya. Pas dibuka ternyata isinya tuh sampah gitu pasti. Iya. Nah, apabila itu dilakukan beramai-ramai kan ada temennya juga. Berarti semuanya terkena dosa ya Pak? Makanya kecuali kalau misalkan dalam box itu surat cinta kan enak jadinya, ya nggak Bang Billy? Ya kan? Kalau surat cinta kan enak gitu. Lah ini sampah kok, ya Allah. Siapa yang mau dikasih sampah? Kan nggak ada yang mau dikasih sampah. Nah, lalu bagaimana caranya ketika kita sudah telanjur melakukan itu? Ya yang pertama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ampun, mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama. Ya. Kemudian kita minta maaf kepada orang yang kita sakiti, yang pernah kita lukai, kita minta maaf. Kemudian senantiasa kita sholat taubat. Artinya kita benar-benar sungguh-sungguh minta maaf dengan cara sholat taubat, dan kemudian yang terakhir tidak mengulanginya lagi. Jadi bagi yang seperti itu insya Allah mudah-mudahan ketika dia telah melakukan kesalahan, dia minta maaf sungguh-sungguh dan minta maaf kepada orang yang tersakiti, insya Allah mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebih baik kita mengakui kesalahan daripada orang tahu kesalahan kita dari orang lain. Itu lebih parah. Ya lebih baik kita mengakui kesalahan kita. Kalau kita salah, kita akui salah. Ketika kita akui salah berarti kita berjiwa besar. Amin. Jadi jangan sampai ketika kita salah malah kita aduh ini. Jadi tetap kita mengakui salah dan mudah-mudahan kita semua nih terhindar dari berbagai macam fitnah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yuk sama-sama kita berdoa di sahur segar ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dari segala macam keburukan, baik datang dari luar maupun dari diri kita. Amin amin wa'fu anna ya karim, ya jal jalali wal ikram ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. واغفر ذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك أنت السميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات اللهم سلمنا يا رب من آفة الدنيا وعذاب الآخرة وبليتهما وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, jagalah kami, ya Allah lindungilah kami, ya Allah jauhkanlah kami dari segala macam fitnah, perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Dan mudah-mudahan di Ramadan ini kami mendapatkan keberkahan, rahmat dan maghfirah dari Engkau. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Kafi sudah mengingatkan kita. Insya Allah kita ketemu lagi besok di Sahur Segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhan,